Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miftah. Saya merupakan peneliti di bidang pelayan science. Di video sebelumnya, saya telah membahas terkait dengan cara untuk apply beasiswa Australia Award Short Course, tadi mulai apply, pengisian, form, esai, hingga interview dan lolos. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan ada tiga agenda yang akan kita lakukan selama pelaksanaan short course. Yang pertama itu adalah pre-course atau pre-departure. Jadi di pre-course ini kita akan dibekali terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan di dalam atau sebelum keberangkatan ke Australia. Jadi dulu ceritanya pre-course dilakukan tahun 2022 dan waktu itu memang kondisi COVID-19 sudah melandai, akan tetapi untuk jaga-jaga kita sebelumnya melakukan swab sebelum acara. Jadi alhamdulillah semua tidak ada masalah, semua kondisi negatif. Nah, kemudian saat pre-course kita dikenalkan oleh mentor yang nantinya akan mengajar kita di Australia. Pada waktu itu untuk topik Sustainable Agri-Food System kami mengunjungi the University of Adelaide. Jadi salah satu kampus besar yang ada di Australia dan tepatnya ada di South Australia. Jadi di dalam short course itu kita belajar terkait untuk pemanasan, kemudian kita belajar terkait dengan supply chain dari mulai waktu itu supply chain terkait dengan nasi goreng. Jadi dari situ saja ketika pre-course kita bisa mendapatkan sebuah vibe bahwa sesuatu hal yang simple itu bisa dibuat sedemikian kompleks atau mungkin pembelajaran yang begitu mudah. Jadi kita memperagakan masing-masing orang memiliki peranan untuk menciptakan nasi goreng dari mulai nasinya, ikannya hingga setelah nasi goreng. Jadi kita belajar terkait dengan supply chain. Selanjutnya, setelah kita belajar, kemudian nantinya ada penjelasan apa yang tidak boleh dibawa ke Australia. Jadi, Bapak Ibu, ada Australia salah satu negara yang sangat strict terkait dengan aturan untuk masuk. Bahkan untuk penduduk Australia juga mengalami cukup strict juga. Jadi tidak mudah dan waktu itu sedang marah-marahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Nah, sehingga untuk wisatawan atau untuk uh, orang Indonesia yang ingin masuk ke Australia betul-betul sangat dicek, terutama terkait dengan kebersihan sepatunya. Nah, akhirnya kita selesai melakukan pre-course dan waktu itu pre-course dilaksanakan di Hotel Aston di Bogor. Jadi cukup cukup nyaman di sana dan kita bisa fokus untuk kegiatan persiapan. Nah, cukup bagi saya pribadi ini cukup sedikit deg-degan karena pertama kali ke Australia kami banyak tanya dan dapat cerita begitu ketatnya dan memang benar akhirnya kami waktu itu berangkat ke Australia. Nah, di sana Bapak Ibu tentunya sebelum landing waktu itu sebelum landing kita harus mengisi sebuah identitas istilahnya kartu kuning kalau di sana. Jadi kita harus mengisi dan kita membawa apa saja. Waktu itu eh, ketika tidak yakin membawa sesuatu hal yang dilarang, maka deklarasikan. Dan teman saya waktu itu membawa benih dan dia deklarasi dan tidak ada masalah. Memang waktu itu tidak bisa masuk sehingga barangnya disita. Jadi deklarasi ini membantu kita agar terhindar dari denda. Jadi kalau kita sampai ketahuan membawa barang yang tidak dideklarasikan, maka kita bisa terkena denda. Dan memang ketika proses antri untuk karantina di masuk Australia cukup cukup lama dan cukup panjang waktu itu. Dan kita nyampe di pagi hari untuk perjalanannya, tapi ternyata karena sangat membludak para wisatawan juga sehingga agak lama untuk karantina.
Nah, setelah proses datang, tibalah kita di dalam hotel. Di sana ada hotel berbintang 4, jadi semacam apartemen. Jadi di West on Franklin, di salah satu hotel bintang 4 yang waktu itu sangat menarik. Dia mengakomodir kebutuhan biasanya kalau orang Indonesia jadi suka masak nasi, jadi dia menyediakan khusus rice cooker. Jadi kalau ada orang Indonesia yang menginap di sana. Nah, jadi eh, setelah kita lakukan, kemudian kita menjalani porter selama kurang lebih di sana sekitar 2 minggu. Jadi agendanya pertama kita datang ke Sydney, kemudian ke Adelaide, dan di sana kita belajar dan berkunjung di para perusahaan pertanian yang ada di sana. Kemudian setelah melakukan kegiatan short course yang di Australia, kita kembali ke Sydney. Kemudian di Sydney kita ada satu perusahaan yang kita kunjungi terkait dengan masalah greenhouse, penerapan eh, aplikasi mungkin lebih modern, jadi menumbuhkan tanaman dalam ruangan. Nah, setelah selesai, maka terakhir adalah post course. Jadi post course ini merupakan rangkaian penting dan ini wajib agar kita mendapatkan sertifikat Australia Award Short Course. Jadi kita harus mengikuti post course juga. Di dalam post course kita akan atau harus menyampaikan presentasi terkait dengan Australia World Project. Nah, jadi dalam presentasi itu ya tidak lama, sekitar 5 menit. Dalam presentasi itu kita diminta untuk melaporkan proyek yang telah kita laksanakan. Jadi proyek ini sifatnya ya tidak ada biaya, jadi bisa bentuk proposal, bisa bentuk yang lainnya. Jadi sifatnya sangat sederhana tapi sangat bermakna. Karena apa? Karena dia harus mengadopsi materi-materi yang telah kita pelajari di Australia. Jadi seperti itu. Nah, setelah akhir kita menyelesaikan proses post course dan semua lulus mengikuti dengan baik, dan kesan dari saya dan dari teman-teman juga sangat luar biasa. Begitu sambutan yang ada di Universitas Adelaide sangat luar biasa, sangat hangat sekali. Kami merasa seperti pulang di sana, seperti sebuah rumah di Adelaide. Dan kenapa? Karena pasca pandemi semua aktivitas dilakukan secara online waktu itu, dan ketika program short course ini merupakan program offline pertama dan sangat luar biasa. Kalau kita lihat vibe-nya sangat luar biasa, dan saya kira ini jadi suatu memori bagi saya yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Baik, itu video untuk perjalanan dari mulai pre-course, kemudian short course, dan post course. Di video selanjutnya saya akan berbagi materi terkait dengan apa saja yang saya pelajari selama pelaksanaan short course di Australia. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.